Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarini amin. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara wa thani asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11 wa thani asyara lan rolas iku annasihu lafat kang nyalin iku annasihu lafat kang nyalin wal mansuhu lan lafat kang den salin wal mansuhu lan lafat kang den salin wa huwa lan utawi nasikh mansuh iku kathirun akeh fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an wa fihi lan iku tetep ing dalam nasikh wal mansuh tasonifun utawi pira-pira karangan la tuhsa kang ora bisa den itung apa tasonif wa kullu mansukhin lan utawi saben-saben dawuh kang den nusakh utawa kang den salin wa kullu mansukhin lan utawi saben-saben dawuh kang den salin fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an iku fanasihuhu utawi kang nyalin mansuh fanasihuhu mongko utawi kang nyalin mansuh iku ba'dahu ing dalem sause mansuh fitartibi ing dalem urutane illa ayatal iddati angin ayat iddah wahiyalan utawi ayat iddah iku qauluhu dawe Allah ta'ala haliluhul Allah rupane qauluhu walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim walladina lan utawi wong akeh yutawaffawna kang den tinggal mati sapa alladin yutawaffawna kang den tinggal mati sapa alladin minkum hale saking sira kabeh wa yadharuna lan ninggal sapa alladin lan ninggal sapa alladin azwajan ing pira-pira bojo tadi ada yang salah
waladina lan utawi wong akeh yatawafauna kang ninggal mati, maaf ya salah, kang ninggal mati sapa alladin minkum hale saking sira kabeh wa yadharuna lan ninggal sapa alladin azwajan ing pira-pira bojo wasiyatan mongko becik padha wasiat sapa alladin mongko becik wasiat sapa alladin li azwajihim maring pira-pira bojone alladin mata'an ing bebungah ilal hauli maring setahun waira ikhraji hale ora ngetokake waira ikhraji hale ora ngetokake illa ayatal iddati nuskhatuha ayatun nuskhatuha kang utawi nyalin ing ayatul iddah walladina yutawaffawna niku apa ayatun ayat rupane ayat ya tarabbasna bi anfusihinna nggih ya tarabbasna ngenti-ngenti sapa azwaj ya tarabbasna ngenti-ngenti sapa azwaj bi anfusihinna kelawan awak dhewe ni azwaj arba'ata asyurin ing dalam papat pira-pira wulan wa asyralan 10 dina wahyalan utawi ayat iku qablaha kang tetep ing dalam sadurunge ayat iddah fitartibi ing dalam urutane wa in ta'akharat lan senajan dadi kari apa ayat ayat ya tarabbasna niku anha saking ayat iddah binuzuli ing dalam temurune wan naskhulan utawi nasakh iku yakunu ana apa nasakh iku lil hukmi nasakh maring hukum wa tilawati lan tilawah ma'an hale bareng rawang riwayatake sinten al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Muslim an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha kana ana iku fima ing dalam perkara angzala kang nurunake sinten Allah taala halilur Allah apa asyuru radaatin dawuh 10 pira-pira susunan maklumatin kang den wurui fanusikhna mongko den nusah apa asyru radaatin bi khamsin kelawan 5 maklumatin kang den wurui wali ahadi malan maring salah sijine lil hukmi wat tilawah ayil hukmi tegese hukum awit tilawati utawa tilawah faqad halibloko ka ayatil iddati kaya ayat iddah warrajamilan ayat ranjam ayat ranjam nahwu sepadane contoh idza zana asyaikhu wa syaikhatu idza zana ing dalam nalikane zina sapa asyaikhu wong tua lanang wa syaikhatu lan wong tua waton farjumuha mongko ngranjama sapa sira kabeh ing karone
farjumuha mongko ngranjama sapa sira kabeh ing karuni albatata hale mesti nakalan kelawan ngapokake minallahi saking Allah wallahu lan utawi Allah iku azizun dat kang mulya hakimun tur kang micaksana kanat ana apa ayat iku fi suratil ahzabi tetep ing dalam surat ahzab rawahu ngriwayatake ing hadis sinten al hakimu imam hakim wa ghairuhu lan sakliyane hakim asalif asyara utawi kang kaping 13 warrabi'u asyara lan kang kaping 14 iku al-ma'mulu ayat kang den amalake apa bihi al muddatan ing dalem mangsa muayyanatan kang den tentokake wa malan perkara amila kang nglakoni bihi kelawan ma sapa wahidun wong siji misaluhuma utawi contone asalis asyara warrabi asyara mithaluhuma utawi contone asalis asyara warrabi asyara iku ayatun najwa ayat kang mertelake bebisik rupane ayatun najwa ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum ar-rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh alladzina amanu kang padha iman sapa alladzin idza najaitum ing dalem nalikane bebisik sapa sira kabeh ar-rasula ing rasul faqaddimu mongko ngajokno sapa sira kabeh baina yaday najwakum ing dalem antarane ngarepe bebisik sira kabeh baina yaday najwakum ing dalem antarane ngarepe bebisik sira kabeh sedaqatan ing sedaqah lam ya'mal durung durung tau ngelakoni biha kelawan ayat sapa ghairu Ali sakliyane Sayyidina Ali kama kaya keterangan takut dama kang wis dadi dingin apa mah fayub idu mongko atuh apa antakuna nyento ono sinten sahabat iku muksu padha meneng sapa sahabat tilkal muddati ing dalem mengkono mangsa lam yukallimuhu hale ora matur sapa sahabat ing Kanjeng Nabi wa min halani setengah saking anwa ma utawi perkara yarji kang bali apa ma ilal ma'ani maring pira-pira makna al muta'alliqati kang hubungan
al muta'alliqati kang hubungan bi alfadin kelan pira-pira lafat. Wa huwa lan utawi ma iku sitatun 6 al awal utai kang awal wasani lan kang kaping pindho iku al faslu lafat kang den pisah iku al faslu lafat kang den pisah wal waslu lan lafat kang den sambung wayatiani lan teko apa karone fil ma'ani dalam pira-pira makna bihadihima kelawan ijen-ijene ma'ani bihadihima kelan ijen-ijene fasl wal wasl bihadihima kelawan ijen-ijene fasl wal wasl wa aksamihima lan pandumane fasl wal wasl lan pandumane fasl lan wasl wal muradulan utai perkara kang den karepake bil wasli kelawan dawuh wasl iku al atfu atof wabil fasli lan kelawan dawuh fasl iku tarokahu ninggal atof Mithalul awali utawi contoh kang awal iku wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza khalau lan ing dalem nalikane persepen sapa munafikun ayil munafikuna tegese wong munafikun ila syayatinihim maring pira-pira kepolone munafikun ay ruusihim tegese pira-pira kepolone munafikun airu usim tegese pira-pira kepolone munafikun qalu mongko ngucap sapa munafikun ngucape inna ma'akum temen setune ingsun iku ma'akum sertane sira kabeh innama nahnu angin pestine utawi kita iku mustahziuna pira-pira kang padha geguyu kabeh ma'al ayati sertane ayat badha kang tetep ing dalem sause ayat ida kholau niku ai qaulihi ta'ala tegese dawe Allah ta'ala rupane qaulihi Allahu yastahzi'u bihim Allahu tai Allah iku yastahzi'u ngino sinten Allah bihim kelawan munafikun fusilaten pisah opo lafat Allahu yastahzi'u bihim falam yu'taf mongko ora den atofake apa Allahu yastahzi'u bihim li annahu krana temen setune Allahu yastahzi'u bihim
iku laisa ora ono apa Allahu yastahzi'u bihim iku mimma kulihim setengah saking ucapane munafikun iku mimma kulihim setengah saking ucapane munafikun wa thanilan utai kang kaping pindho iku mitaluhu utawi contone thani iku innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara temen setune pira-pira wong kang bagus. Innal abrara temen setune pira-pira wong kang bagus iku lafi na'im. Iku lafi na'imin nyekti ing dalam swarga iku lafi na'im nyekti ing dalam swarga. Wa innal fujjara lan temen setune wong kang lacut wa innal fujjara lan temen setune wong kang lacut iku lafi jahim nyekti ing dalam neraka iku lafi jahim nyekti ing dalam neraka wusilaten sambung apa ayat innal abrara ila akhirih wusilaten sambung apa lafat innal abrara ila akhirih bil atfi kelawan atof alasane lil munasabati krana pepantesan al muqtadiyati kang natrapi lahu maring wasal asalitu utai kang kaping 3 Rabiulan 4 wal khamislan 5 iku al ijazu ijaz aran ijaz wal itnabulan aran itnab wal musawatulan aran musawah takti teko opo ijaz ila akhirih fil ma'ani ing dalam pira-pira makna misalul awwali utawi contoh kang awal iku walakum fil qisasi hayatun iku walakum lafat walakum fil qisasi hayatun walakum lan iku kedue sira kabeh walakum khabarnya 2 ya walakum lan iku kedue sira kabeh fil qisas ing dalam qisas hayatun utawi kauripan fa inna ma'nahu krana temen setune maknane walakum fil qisas ilakhirih teman setune maknane walakum ila akhirih iku kathirun akeh walafdulan utai lafate lakum fil qisasi lakhirih utai lafate lakum fil qisasi hayatun iku yasirun gede li annahu krana teman setune ayat walakum fil qisas li annahu krana teman setune ayat walakum fil qisas iku qaimun kang jumenengi maqaulina ing dalam panggonan maqaulina ing dalam ing dalam panggonan dawuh ingsun maqaulina ing dalam panggonan dawuh ingsun rupane maqaulina al insanu utawi menungso iku idza alima ing dalam nalikane weruh sapa insan annahu ing temen setuli insan iku idza qatala ing dalam nalikane mateni sapa insan ya yuktasu mongko den wales sapa minhu insan kana dzalika ta'iyan qawiyan mani'an lahu minal qatli kana mongko ono apa dzalika mengkuno
idza alima annahu ila akhirih dzalika apa dzalika mengkono idza alima ila akhirih iku da'iyan perkara kang narik kawiyan kang kuat manian kang nyegah lahu maring insan minal qatli bayane minal qatli nyatane saking mateni fartafa'a mongko nuli dadi ilang bil qatli kelawan mateni alladzi kang huwa kang utawi iku kisos apa kathirun perkara akeh fartafa'a bil qatli apa kathirun perkara akeh min qatlin nasi apa kathirun perkara akeh min qatlin nasi saking mateni menungso rupane ba'duhum sebagianin nas libatin maring sebagian kang weneh fakana mongko ono apa irtifaul qatli dadi ilange penggawe mateni fakana mongko ono apa irtifaul qatli dadi ilange penggawe mateni iku hayatan kauripan lahum kedwinas wa mithalu tanilan utai contoh kang kaping pindho iku kola alam akul laka ngendika sinten Nabi Khidir ngendikane alam akul ana ta ora ngucap sapa ingsun laka maring sira atnaba dawaake sinten Allah biziyadati laka kelawan nambahi lafat laka alasane tauqidan krana naukiti litakarrurihi maring bolan baleni khitab litakarrurihi maring bolan baleni khitab wa mithalu tsalits lan utai contoh kang kaping telu iku wala yahikul makru as-sayyi'u illa bi ahli wala yahikulan ora dadi nyoto apa al makru sandupaya as-sayyi'u kang Allah illa bi ahlihi angin kelawan ngenani ahline al makru fa inna maknahu krana temen setune maknane wala yakhiku ila akhirih iku mutabikun kang nocoki lilafdihi maring lafate wala yakhiku ila akhirih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara wa thani asyara an-nasih wal mansuh. Selanjutnya yang ke-11 dan ke-12 yakni menjelaskan tentang lafadz yang menasakh dan lafadz yang dinasakh.
Sering sekali kita menemukan ayat yang di era sekarang, artinya ayat yang diperuntukkan untuk era sekarang dengan ayat yang diperuntukkan untuk era dahulu. Sehingga kita perlu memahami bahwa kondisi itu juga mengakibatkan hukum itu bisa berubah. Di mana hukum yang awalnya sulit, kemudian semakin lama hukum itu akan jauh lebih diperketat sehingga akan mudah untuk dijalankan. Seperti yang dalam keterangan yang jelas dalam Al-Quran itu, awal dari khamr itu dilarang, awalnya adalah diperbolehkan. Kemudian berlanjut setelah diperbolehkan, maka ditaksis, lebih ditentukan lagi, tidak diperbolehkan mabuk di waktu sholat. Tapi selain itu selain sholat itu silahkan kalau mau mabuk. Yang pada akhirnya muncul lagi ayat yang menjelaskan tentang mutlak khamr itu diharamkan. Maka itu kaitannya dengan lafaz-lafaz yang kaitan dengan nasakh sama mansukh. Di dalam pembahasan yang ke-11 dan ke-12 ini menjelaskan tentang lafaz yang menusah atau yang menyalin dan juga lafaz yang disalin. Wa huwa katsirun. Itu sangat banyak sekali fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Wa fihi tasanifun, dan di dalam hal itu banyak sekali karangan-karangan yang menjelaskan tentang nasikh sama mansukh. La tuqsa, dan tidak bisa dihitung sama sekali karena saking banyaknya. Kemudian pengertian secara utama adalah wa kullu mansukhin fil Qur'an fanasikhuhu ba'dahu. Maka setiap lafaz yang dinusah di dalam Al-Qur'an, maka yang menusah itu pasti ba'dahu atau lafaz setelahnya. Di sini dicontohkan ya, di sini dicontohkan di dalam tertibnya secara urut-urutannya sebenarnya kayak gitu. Jadi secara urut-urutannya itu mansukh baru nasikh. Ya, nasikh itu datangnya telat atau belakangannya. Itu secara urutannya sebenarnya kayak gitu. Seperti dalam beberapa contoh illa ayatul iddah, kecuali ayat iddah atau ayat yang menjelaskan tentang masalah iddah. Jadi kalau ayat yang menjelaskan tentang masalah iddah itu tidak tertib, artinya tidak tertib itu terkait dengan ayat itu diturunkan, itu ternyata lebih dulu dari nasikhnya. Yang lebih dulu adalah nasikh, bukan mansukh. Kalau secara tertibnya itu ayatnya harus mansukh dulu baru nasikh. Harusnya kayak gitu. Tapi kecuali ayat iddah. Kalau ayat iddah ini berbeda. Di sini dicontohkan seperti daunya Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Di sana dijelaskan orang-orang yang meninggal kemudian meninggalkan istri. Jadi ana wong lanang mati terus meninggalkan beberapa istri, azwajan, maka wasiatan li azwajihim, maka hendaknya berwasiat kepada istri-istrinya. Mata'an ilal hauli, mata'an yakni ya berwasiat dengan hal-hal yang baik ya. Jadi selama 1 tahun. Ghairu ikhraj, tapi tidak ditolak. Jadi selama 1 tahun itu tidak ditalak atau tidak dipegat, tidak dicerai. Itu ayat yang sebenarnya mau dimansuh gitu ya. Kemudian nuskhatuha ayatun yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Ayat pertama menjelaskan tentang iddah seorang perempuan yang ditinggal mati itu 1 tahun. Kemudian dinusah dengan ayat yang kedua, di sana menjelaskan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Iddahnya itu cuma 4 bulan 10 hari. Jadi nggak sampai satu tahun, tapi 4 bulan 10 hari. Yang sebenarnya dari kedua ayat ini adalah wahya qablaha fi tartib. Yang sebenarnya ayat yang kedua yang menusakh itu adalah ayat sebelum, jauh sebelum ayat
Walladina ya ayyuhalladzina walladina yutawaffawna minkum. Jadi ayat yatarabbasna niku turunnya jauh lebih dulu. Padahal secara tertib harusnya nggak kayak gitu. Lah ini kecuali ayat iddah saja. Ya. Fi tartib wa in ta'akhkharat anha fin nuzul. Dan turunnya ayat yatarabbasna niki jauh lebih dulu daripada walladzina yutawaffawna minkum. Jadi kalau dipaksakan secara tertib ya ini tidak sesuai. Tapi karena ini ada pengecualian illa ayatal iddah, maka khusus ayat iddah itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah wan naskhu yakunu lil hukmi wa tilawah. Nasakh itu akan mempengaruhi. Nasakh itu akan mempengaruhi pada hukum dan tilawah atau cara baca. Ma'an secara bersamaan. Rawah al-Bukhari wa Muslim an Aisyah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah, seperti dawuhnya kana fi ma anzalallahu ta'ala asyru radha'atin maklumatin. Dalam hadis dijelaskan bahwa Allah menurunkan 10 susunan atau untuk menstatuskan rodok ya. Jadi bayi itu kadang ya walaupun tidak semuanya, dan itu sangat minoritas, bayi itu ketika kok minum ASI bukan dari ASI ibunya, ya mungkin dari beberapa perempuan itu memang tidak keluar ASInya, sehingga kalau tidak diminumi ASI bayi ini mati lah. Akhirnya disusukan kepada orang lain atau ya dirodokkan gitu. Di dalam hadis yang pertama, niku dijelaskan bahwa minimal untuk menstatuskan bayi itu rodok kepada yang menyusui itu adalah minimal 10 sesepan atau 10 sedotan lah ya. Tapi ya kalau saman ingat ya, kalau tidak ingat ya tidak usah diingat-ingat. Kalau lupa tidak usah diingat-ingat, kalau ingat ya kayak gitulah intinya. 10 susunan yang memang maklumah itu maksudnya yang memang betul-betul nyata gitu ya, nggak dimutok tapi disedet. Fanusikhna bi khamsin maklumatin, kemudian dinusah dengan 5 kali sesepan. Jadi minimal 5 kali sesepan itu sudah bisa menstatuskan bayi itu rodok kepada perempuan tersebut. Tapi khusus yang di bawah 2 tahun ya. Kalau di atasnya jangan tanya. Karena itu tidak mungkin jadi rodok. Kemudian selanjutnya adalah wali ahadima ayil hukmi awitilawah. Fakat akan mempengaruhi hukum dan juga tilawahnya atau salah satunya. Ka ayatil iddah warrajam, seperti ayat iddah dan ayat yang menjelaskan tentang rajam. Seperti ayat idza zana asyaikhu wa syaikhatu farjumuha albatata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Di dalam ayat itu menjelaskan tentang ketika ada orang tua laki-laki atau perempuan yang zina, maka farjumuha albatata, maka harus diranjam ya secara pasti gitu ya. Harus diranjam. Alasannya nakalan, karena itu sebagai bentuk napa nggih? Ya ngapokno lah, sebagai bentuk takzir. Takzir dari Allah, wallahu azizun hakim, dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha bijaksana. Jadi ketika kok laki-laki dan perempuan yang sudah tua, ini dalam artian sudah menikah gitu ya. Jadi bukan belum pernah menikah tapi sudah menikah, maka konsekuensinya adalah harus diranjam. Ini sebagai bentuk takzir, diranjam itu sebagai bentuk takzir dari Allah. Ya, tapi kalau kita di dalam hukum negara itu kan tidak ada ya, hanya di Aceh saja kayaknya itu. Ada hukum ranjam, potong tangan ketika mencuri, ini hanya di Aceh. Kalau di Indonesia yang sebelah ya kita ini, itu kalau melakukan hal demikian, kalau tidak ketahuan ya aman-aman aja. Yang ketahuan saja itu paling di penjara, palingnya berapa
berapa tahun atau bahkan berapa bulan begitu. Kalau kok sifatnya sudah menjadi baik begitu, terus dibebaskan, ya mungkin kayak gitu lah. Nah, jadi hukum yang kita ikuti itu ya kita harus betul-betul paham bahwa syariat itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Maksudnya bagaimana? Ketika ada hukum syariat yang seharusnya ditegakkan, tapi karena kita hidup di negara demokrasi, maka kita ikuti hukum demokrasi, tapi hati kita harus tetap ikut syariat. Artinya tetap ikut syariat itu hati kita ingkar bahwa orang yang melakukan misal zina, dia itu seharusnya harus diranjam, ya, harus diranjam atau pokoknya dihukum benpi mereka pola. Nah, itu bagian dari takzir yang harus kita ingkari ketika tidak bisa kita lakukan takzir itu. Ya kalau sekarang itu ya sini zaman akhir ya, zaman akhir ini ya seakan-akan ilmu syariat atau hukum syariat itu tidak ada artinya. Jadi kebanyakan orang itu lebih memilih menjadi orang awam. Kebanyakan dari kalangan kita lebih memilih menjadi orang awam daripada orang yang alim. Kenapa? Karena orang awam itu banyak rukhsahnya, ya, banyak rukhsahnya, banyak kelonggarannya. Jadi di kalangan kita itu seperti itu. Dan mayoritas bahkan yang kita ingin menjadi orang alim saja, yang kemudian hari menjadi orang awam, ya karena itu. Karena di zamannya sudah menuntut seperti itu. Apalagi di dalam proses belajar kita tidak serius. Ini akan mengakibatkan yang keinginan kita menjadi orang alim berubah menjadi orang awam ketika selesai belajar. Nah, itu kan ya jangan sampailah seperti itu. Jangan dibolak-balik. Kalau kita kok niate mondok pengen jadi wong alim, ya harus serius. Kalau tidak serius, maka niat kita itu hanya di lisan saja. Sehingga ketika kita selesai di dalam pendidikan, kita tidak menjadi orang alim, tapi menjadi orang awam. Awam itu maksudnya orang aruh. Orang aruh hukumnya, ini hukumnya apa yang seharusnya tahu, terus menjadi tidak tahu. Mungkin menjadi orang awam. Maka itu bentuk takzir dari Allah ketika ada laki-laki dan perempuan yang berzina, harus diranjam. Kemudian kanat fi suratil ahzab rawahu al-hakim wa ghairuhu. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan selainnya. Kemudian yang ke-13 at-talits asyara war rabi asyara, yang ke-13 dan 14 adalah al-ma'mul bihi muddatan muayyanatan. Yang ke-14 adalah ayat yang diamalkan atau ayat yang dilakukan. Muddatan muayyanah atau dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Wa ma amila bi wahidun, dan hanya satu orang yang melakukan itu. Ya, dan hanya satu orang yang mengamalkan dan melakukan. Misaluhum ayatun najwa, seperti contoh di dalam ayatun najwa, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum ar-rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini jangan disalahartikan ya. Ini bukan kaitan dengan suap. Ini kaitan dengan shadaqah. Ayat ini menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitum ar-rasul, ketika kamu memiliki kepentingan yang itu privasi, yang akan disampaikan kepada Rasul, intinya butuh Rasul gitu ya. Faqaddimu baina yaday najwakum, maka dahulukan ketika kamu itu ingin menyampaikan kepentingan itu adalah dahulukan sedekah. Ini bukan nyogok loh ya. Yes, biasanya nek sampean butuh apa ya sampean nek pengen jaluk solusi jaluk apa is apa lah ya. Nek apa sing sampean mintai tolong itu ngerokok misalnya, sampean kayak sak cepet misal kayak gitu ya. Atau ketika sampean berkunjung ke masyayikh, ke mbah yai, ke guru-guru sampean, biasanya bawa apa begitu ya, bawa apa untuk nanti dititipkan ke abdi dalamnya untuk dikasihkan kepada beliau. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka sedekah, bukan menyuap. Nah, tapi ayat ini seringkali disalahgunakan, ya, seringkali disalahgunakan
Misal ketika pas mau pemilu atau pilkada dan sebagainya, ini ada suap dan sebagainya. Dan ini jangan disalahartikan. Dalam syariat juga dibahas, dalam fikih juga dibahas kaitan dengan itu, suap itu. Ini bukan masalah suap. Namun lam ya'mal biha ghairu Ali. Namun ayat ini tidak ada yang melakukan kecuali Sayyidina Ali. Sehingga ada orang lain selain Sayyidina Ali kok melakukan ini, berarti mungkin dan bisa dipastikan niatnya tidak sesuai dengan yang disampaikan di dalam ayat ini. Karena yang murni faqaddimu shadaqatan baina yaday najwakum, itu yang tahu, yang murni hanya Sayyidina Ali. Jadi apa maksud tujuan memberikan sedekah dalam tujuan, dalam rangka ini ingin menyampaikan kepentingan. Jadi kalau si orang-orang sekarang itu enggak sesuai ya, enggak sesuai. Ya misal kayak sering ngasih mbah yayinya biar nanti izinnya gampang pulang, izinnya malah enak dan sebagainya, kayak gitu, enggak ribet kayak gitu. Ya sekarang niat-niat kita itu kayak gitu. Ya. Sekarang niat-niat kita itu kayak gitu, memberikan sesuatu tapi ada maksud yang tersembunyi. Nah, itu gak cocok karo ayat ini, maksudnya ngerti. Makanya di sini disampaikan al-ma'mul bihi muddatan muayyanah wa ma'amila bihi wahidun, dan tidak hanya ayat ini tidak dilakukan oleh orang lain ya kecuali satu orang lagi. Terus wayub itu antakuna sahabah muqsudil kal muddah lam yukallimuhu. Kemudian para sahabat niku menjauh ya, artinya menjauh niku tidak berkomentar apapun, tidak mengatakan sedikit hal apapun ya, karena memang yang mampu hanya Sayyidina Ali. Para sahabat tidak berani misal mengamalkan ayat ini gitu. Para sahabat itu tidak berani mengamalkan ayat ini. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, tidak berani. Yang hanya berani, yang berani ini ya Sayyidina Ali mawon. Para sahabat tidak berani. Ya mungkin belum tahu seutuhnya yang dimaksudkan dalam ayat itu bagaimana. Terus wa minha ma yarju ilal ma'ani al-muta'alliqati bi al-fadin. Selanjutnya adalah beberapa macam lafaz-lafaz yang dikembalikan kepada makna al-muta'alliqah yang berhubungan dengan beberapa lafaznya. Bahwa sitatun ada 6, al-awwal wasani al-faslu wal wasl. Ada ayat-ayat fasl, ada ayat-ayat wasl. Ayat yang itu dimaksudkan disambung, ada juga ayat yang dimaksudkan itu dipisah. Dipisah itu maksudnya dipisah keterangannya, tidak ada kaitannya dengan lafaz yang awal kayak gitu. Terus wayatiyani fil ma'ani bihadihima wa aksamihima, dan akan datang terkait dengan di dalam makna-makna fasl dan wasl itu dari persatunya dan pembagiannya. Wal murad bil wasli, yang dimaksud dengan wasl atau nyambung ya, itu adalah al-atfu, diatofkan. Jadi keterangannya itu diatofkan kepada lafaz yang pertama. Wabil fasli tarokahu, kalau untuk fasl berarti kebalikannya atau meninggalkan wasl, artinya keterangannya tidak diwasolkan, namun itu keterangan sendiri yang itu tidak ada kaitannya dengan lafaz yang awal. Mithalul awal berarti ayil fasl ya, ayil fasl. Mithalul awal wa idza khalau ayil munafiqun ila syayatinihim ayru usihim qalu inna ma'akum. Wa idza khalau, di sana ada lafaz wa idza khalau, maksudnya adalah ayil munafiqun. Isinya itu orang-orang munafik. Ila syayatinihim, kemudian qalu, orang-orang munafik itu mengucapkan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, bahwa sesungguhnya aku itu bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, dan kita semua itu akan tertawa bersama. Kemudian setelah ayat itu ada ayat Allahu yastahzi'u bihim, ya kan? Lah, pada lafaz Allah ini di fusila, ini difasal. Difasal dipisah dengan kaitan wa idza khalau. Pada lafaz Allahu yastahzi'um ini kan tidak ada atafnya kan? Tidak ada huruf atafnya, ataupun kalau tidak
dibentukkan dengan huruf ataf, ini tidak ada kaitan dengan lafaz yang atas. Di sana dijelaskan falam yu'taf, ya, falam yu'taf li annahu laisa mimma kulihim. Itu tidak diatofkan kepada lafaz sebelumnya karena lafaz Allahu yastahzi'u bihim bukan bagian dari ucapan orang-orang munafik. Ya, Allahu yastahzi'u bihim. Sesungguhnya Allah itu sebenarnya itu menghina orang-orang munafik. Dengan orang-orang munafik niku tertawa terbahak menertawakan, ternyata Allah itu jauh lebih merendahkan. Jadi pada lafaz Allah niki tidak ada kaitan dengan qalu tadi. Ya, pada lafaz qalu niku isine munafikun, tapi lafaz setelahnya adalah Allahu yastahzi'u. Ini bukan dawuhnya, bukan ucapannya orang-orang munafik, tapi ucapan Allah sendiri. Maka ini dianggap lafaz sing fasl. Terus watani yang kedua ayil wasl, ya, disambung. Mitaluhu innal abrar lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Usila di sana disambung bil atfi dengan ataf. Alasannya lil munasabah al muqtadiyah, ya, karena ada kesesuaian. Ada kesesuaian yang itu diiktibar. Innal abrar lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik itu akan ditempatkan di surga. Wa innal fujara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang buruk akan ditempatkan di neraka. Dua hal yang ini sebenarnya sudah sesuai. Ya, secara aturannya ini sesuai, tapi secara kehendak tidak, ya. Kita tidak bisa melebihi kehendak Allah. Tapi secara aturan namanya surga itu ditempati oleh orang-orang baik. Namanya neraka itu ditempati oleh orang-orang yang kebalikannya. Sehingga di sini usila pada lafaz wa innal fujara ini diatofan kepada lafaz innal abroro. Kemudian yang ketiga, keempat, yang kelima, as-salits wal rabi' wal khamis, menjelaskan tentang lafaz-lafaz al-ijaz wal itnab wal musawah ta'ti fil ma'ani. Maksud menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang ijaz atau yang maksudnya adalah majaz, ya. Kemudian al-itnab, lafaz yang ada tujuan untuk dipanjangkan, wal musawah, dan lafaz yang itu ada, ya, sama saja, ini lafaz-lafaz yang sama. Misal awal, contoh yang pertama adalah ayil ijaz, walakum fil qisasi hayatun. Walakum lan iku kedue sira kabeh fil qisasi yang dalam qisas hayatun utai kauripan. Bagimu di dalam kisos itu sebenarnya ada kehidupan. Ini kan tidak mungkin kita langsung pahami secara teks. Kalau difahami secara teks bahwa wong iku nek di kisos iku berarti ada kehidupan. Ini kan akan menjadi salah, akan menjadi rancu. Wong di kisos wong mateni, yo di kisos yo mateni. Kehidupannya dari sisi mana? Nah, ini kalau dari sisi teks ini akan salah. Terus dilanjutkan, fa inna maknahu katsirun. Maknanya lafaz tersebut itu banyak sekali, walafduhu, namun lafaznya sedikit. Pada lafaz walakum fil qisasi hayatun ini memiliki makna yang sangat banyak. Tapi lafaznya cuma segitu-gitu aja. Li'annahu qaimun maqama qaulina, dan itu menyamai derajat seperti ucapanku. Al-insan idza alima annahu idza qatala yuktasu minhu kana dzalika da'iyan qawiyan mani'an lahu minal qatl. Manusia ketika mengetahui bahwa idza qatala, ketika ia itu membunuh, maka yuktasu minhu, maka dia akan dikisos, ya. Jadi satu pemahaman yang kita dapatkan dari lafaz walakum fil qisasi hayatun, jika manusia itu akalnya sempurna, artinya dia itu benih, ketika dia tahu bahwa ketika dia membunuh pasti akan dikisos, nah gitu ya. Ketika dia membunuh pasti akan dikisos, karena dzalika da'iyan qawiyan mani'an lahu fil qatli. Maka adanya orang tersebut karena tahu nek materi itu bakal dikisos, dia akan menjadi orang-orang yang tidak jadi melakukan membunuh, atau bahasanya da'iyan, dia itu akan menarik dirinya sendiri untuk qawiyan mani'an, untuk memperkuat, mencegah untuk membunuh.
Ibaratnya ngeten, wong iku nek wis ngerti nek kok ngapusi bakal digebuki, atau ketika dia itu kok berbohong dia pasti akan ditazir, maka sungguh dia tidak mungkin melakukan kebohongan. Karena ketika dia melakukan kebohongan, dia tahu dia akan ditazir. Nah, sebelum itu terjadi, jangan dilakukan, biar tidak terjadi. Nah, itu secara simpel daripada lafadz yang dimaksudkan walakum fil qisasi hayatun. Secara majas itu kayak gitu. Jadi bukan dari sisi kisos itu ada kehidupan, tidak, tapi dengan kita tahu bahwa orang yang membunuh itu akan dikisos, maka di sana ada kehidupan. Apa itu? Yakni tercegahnya dia membunuh. Paham betul? Nah itu kaitan dengan majas yang sering sekali saya contohkan, seperti kayak kaline banjir, padahal sing banjir niku mboten kaline tapi banyune sing sampai tumpah-tumpah, bukan kaline bangga sakmono. Nah itu dari sisi majasnya. Fartafa bil qatli alladhi huwa qisasun kathirun minal qatli minal qatlin min qatlin nasi ba'duhum li ba'din, maka akan menjadi hilang disebabkan dia itu membunuh. Artinya adalah dengan dia itu dikisos, maka dia itu akan tahu, oh nek dikisos berarti mati atau ada bagian tubuh yang hilang misalnya gitu. Maka ketika dia itu kok sudah tahu itu sebelum melakukan membunuh misal, maka dia itu tidak jadi akan menyelamatkan nyawanya sendiri. Fakana irtafa al-qatli hayatan lahu, maka dengan dia itu menghilangkan membunuh atau tidak jadi membunuh, maka akan muncul hayatan, maka akan muncul kehidupan. Kemudian wa mithalu tsani yang kedua adalah ayil itnab. Qala alam akul laka, seperti dawuhnya Nabi Khidir, alam akul laka, alam akul ono to orang ngucap sapa ingsun laka maring sira. Atna babi ziyadati laka. Jadi Allah menjadikan lafadz itu menjadi itnab atau didawakno. Sing asline iku alam akul, wis ngono tok cukup. Jadi supaya diitnab, ya ini ada faedahnya sendiri ya. Supaya apa? Tauqidan litakarrurihi, supaya itu mentaukiti bahwa selalu diulang-ulang terkait dengan khitab itu. Jadi orang itu betul-betul terkena khitab, dan itu tidak hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Maka fungsi dari laka itu daripada itnab, faedahnya adalah ya tauqidan, untuk mentaukiti khitab atau biar diulang-ulang terus. Kemudian yang terakhir wa mitalu talid, yang ketiga adalah musawah, wala yahiqul makru asai'u illa bi ahli. Ya la yahiqu ora dadi nyoto apa al makru sandupa ya asai'u kang Allah illa bi ahlihi, angin kelawan unani ahline makru. Orang itu kalau melakukan keburukan tidak mungkin kecuali dia sendiri juga akan terkena. Wong iku nek senengane ngapusi ya akan kembali pada dirinya sendiri. Orang ketika berbuat jahat, hakikatnya dia akan terkena kejahatannya sendiri. Entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi orang itu ketika kok selalu berbuat baik, maka sama harus yakin dan hak kebaikan itu akan kembali kepada sama sendiri. Entah secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau dibalik keburukan, ya sama. Itu maksud dari musawah, lafadz yang sama saja. Fa inna maknahu mutabikun bilafzi, karena maknanya itu sesuai dengan lafadznya. Makanya hati-hati, nek kita ingin menebar kebaikan, ya silahkan tebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan terus dengan kita menebar kebaikan, kita pilih-pilih untuk yang dapat kebaikan saya orang ini, yang dapat keburukan saya orang ini. Tidak perlu kayak gitu. Kita sama ratakan. Supaya apa? Supaya kebaikan yang kita tebar itu, ya kita tuai semua. Dan itu kembali kepada kita. Ya semuanya itu tergantung dari yang pertama niat, yang kedua adalah amaliyah, ya amaliyah haliyah kita. Kalau kok niat tok ora ono amaliyah secara haliyahnya, ya bodoh ya harus ada amaliyah secara haliyah. Maksudnya adalah niat ay muktaronan bi fi'li.
Itu yang sering sekali kita pahami di beberapa kitab seperti Fathul Qorib. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.